Halo, ya, hidup ya. Ini udah hampir ke berapa jam? Dari jam 12 dini hari sampai sekarang jam 6. Aku tidur berapa? 4 jam doang sih. Berarti 12 jam lah ya. Ya, setelah pengembangan selama 12 jam, ini project masa lalu. Ya, di tengah bulan yang lalu. Dan sekarang hasilnya sih oke sih menurutku sih. Meskipun nggak oke banget, ini basicnya ya tanpa AI. Jadi bener-bener kode utuh, logiknya pakai kode. Aku pikir sih ini berhasil. Ini aku pakai tadi di modding ya. Tapi kita pasangkan di Farcoin ya. Ini lagi testing cuy. Testingku kayak gini. Jadi otakku ada nggak ini, ada short memory juga sih kayak gini. Kita mainnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak karena ruginya sakit nanti. Kita tester ya. Kita pakai testing. Ini bisa mainnya 2 koin bisa, 4 koin bisa. Kalau pola-pola turun-turun kayak gini enak kita buat testernya. Duh, kok nggak mau ya? 4 koin nggak mau bos. Kenapa? 4 koin nggak mau. Oh, kurang N. Koin. Koin. Ya. Error handlernya jelek ya. Pasang sini. Kalau yang ini sih pengembangannya lebih bagus sih kalau menurutku sih daripada yang sebelumnya, daripada yang awal-awal ya, awal banget ya. Kalau menurutku sih ini udah oke banget sih, udah mendekati logika ekstrak nih. Aku dibantu pakai CGPT, jadi aku ngobrol dulu sama dia. Sesuatu hal yang aku lihat, coba aku terjemahkan, aku kasih tahu ke dia, dan dia, aku udah cerita di video sebelumnya sebenarnya, dan akhirnya memberikan apa ya, maksudmu itu kayak gini loh gitu, diterjemahkan gitu loh. Oh alah, maksudku tuh kayak gini, ternyata yang aku lihat tuh modelnya seperti ini. Nah di situ tuh kata-kata itu tuh yang aku ngerasa oke. Jadi yang dilihat aku itu kalau di dalam coding itu kayak aku ngasih ngomong ke orang, kalau orang nggak nyambung ya wajar gitu loh. Aku sendiri juga bingung mau jelasinnya gimana, aku sendiri juga bingung kan. Akhirnya dari situ dia bisa mengekstrak apa yang aku ngomong, yang dia bisa mengartikan lah. Aku tuh maunya ternyata begini kayak dibikin list, dan aku baru tahu itu maunya aku seperti itu. Akhirnya dalam bentuk logiknya itu aku ubah logiknya menjadi kode gitu. Ngomongnya gimana? Ya logiknya gitu dok. Tak tanyain, kalau aku ngeliat kayak gini, ini harusnya naik ini. Dia ngasih tahu ini begini. Oh ya udah, langsung pasang aja. Dan hasilnya sih anti badai sih. Anti badai serius. Ini TSL apa? Ya TSL ya, trailing stop lossnya jalan. Dia punya 2 layer. Ada 3. Ada ini namanya di fix apa namanya, fix profit. Dia bisa otomatis langsung, dia misalkan kita mau ambil di 10% misalkan tanpa TSL ya, naik dia langsung jual. Nanti dia mau buru beli lagi dia bodo amat kan, intinya kita ambil duitnya dulu lah gitu. Terus ada TSL itu ada limitnya dulu. Ini kan TSL aku pasang di 2% nih. Berarti TSL 2% itu dari harga pembelian, misalkan ada pembelian di sini, 2% ketika pembelian itulah kita nanti ada stop loss di situ. Kalau harganya melewatin harga dari kita harga beli, berarti kan nilainya plus. Berarti dia akan ngunci 2% dari harga tertingginya itu. Setelah kita beli, dia akan ngikut. Kalau dia naik lagi, dia akan ngikutin 2% dari harga puncak itu. Jadi si TSL ini, harga kita mau jual ini, dia akan selalu ngikutin harga kenaikan, dia otomatis. Lalu di profit loss ini cuman kalkulasi aja, kira-kira dari harga sekarang dan harga pembelian tuh nilainya berapa. Oke, fix ya. Di layer 3 itu ada namanya loss threshold atau batas minimum untuk apa namanya, kerugian. Nah ini penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita misalkan di 2% untuk TSL-nya, berarti 2% setelah harga pembelian turun harga 2%, dia akan turun, akan dijual. Setuju nggak? Nah di momen ini
itu akan terjadi looping ternyata di kondisi tertentu. Di logiknya aku punya buat trading ini, di momen itu kita harus beli, tapi di TSL kita kena limit di sana. Jadi looping, jual beli jual beli jual beli. Nah itu yang dulu aku bikin stres, kenapa aku nggak pakai TSL dan nggak pakai RSI dan yang lain, karena aku nggak ngerti cara pakainya. Ya kita video yang sebelumnya udah ada, aku udah kasih tahu itu. Nah akhirnya hari ini terpecahkan. Sebenarnya 2 hari yang lalu udah keindikasi sih, udah ke arah sana, karena logiknya sembari aku jalan juga logiknya jalan nih otaknya di motor tapi pikirannya di mana-mana gitu kan. Akhirnya di situ aku dapat momen yang bagus banget. Ini bisa dipisah, cuman nggak tahu ya, kurang responsif, tapi ada beberapa versi yang aku uji coba. Sepertinya sih ini berjalan. Jadi dia memisahkan ketika TSL 2% minus ya, tetapi aku thresholdnya di 5%, dia nggak akan jual. Dia harus nunggu 5% dulu baru dia jual. Nah sebelumnya malah ketambah bro logiknya. TSL nya 2, 5-nya loss thresholdnya ada 5, berarti ada 7. Jadi 7% yang dijual. Wah suwe emang kayak gitulah, banyak kerugian. Terus skenario selanjutnya adalah membuat sesuatu yang kita itu memberikan kode ini adalah bagaimana ketika harga puncak seperti ini, kadang kan di overbought di atas 80-an lah, tapi dia statusnya mau nyetak ATH baru. Setuju nggak? Kalau kita ngomong ke AI kita gampang, tapi kalau kayak gini mau dibeli di mana? Misalkan nyampe titik sini harus beli nggak nih? Tapi di sini aku bisa berhasil ngekstrak. Ini caranya beli itu begini. Kalau ada spek ke atas sekian persen, udah beli aja deh. Kita harus beli aja. Kenapa berani beli situ? Karena di situ ada TSL. Lucu nggak? Dia up naik ke atas, ketika mau anjlok lagi dia ada TSL, kita langsung cut loss. Responsifnya kenceng banget, nggak pakai mikir, nggak pakai AI yang pakai computing yang tinggi sekali, harus loading dulu mikir berapa menit, nggak, ini langsung instan. Baik kode yang tertera di sini, yang apapun di sini itu langsung dieksekusi. Udah nggak usah mikir apa lagi, pokoknya kalau 1 nggak sama dengan 1 atau 1 sama dengan 0, berarti langsung dijual. Kalau 1 tambah 1 kita tahan, 1 tambah 2 kita akan ngikutin kedua dan ketiga dan akan ngikutin terus kayak gitu. Jadi pola logiknya seperti itu cuy. Gila sih ini. Ini kalau berhasil, wah, lebih gila lagi daripada si AI kalau ini. Tapi gila aja sih mikirnya, nyampe ini namanya ngekstrak pikiran beneran deh. Aduh, cekot-cekot kepala bisa begitu. Ini antusias banget aku hasilnya. Moga aja sih hasilnya bagus sih. Jadi ada yang nungguin aja di komputer nih. Ini udah berapa hari nih komputer nggak aku matiin sebenarnya. Karena aku nyampe pagi terus. Rencananya kan buat website itu tuh, si apa namanya, e-commerce ya. Toko online lah. Cuman toko online kan ada di publish. Belum dapat datanya, jadi aku sembari keliling-keliling nyari data. Ini ya nanti sembari nawarin lah ke mereka-mereka yang apa namanya pengen punya toko sendiri, daripada ke ijo atau ke oran kena potongan lagi dan yang lain-lain. Pikirku mau pindah, tapi kan nggak semudah itu ya. Meskipun niatnya atau rencananya baik, tapi kadang begini sih, teriak-teriak selalu dijahati, tapi kalau kita kasih solusi sedikit atau kasih jalan yang lain tuh dia ngebelain yang yang ngejahatin dia gitu loh. Jadi ya sudahlah, itu mereka punya pikiran. Lagian aku juga bukan juru selamat, aku juga bukan penyelamat atau yang dia harus keluar, enggak. Aku cuma menawarkan solusi yang menurutku ini bagus, dan aku enggak omong kosong, dan aku udah udah aku buktikan. Kalau misalkan masih nggak diterima, yaitu pilihan masing-masing lah, jadi nggak usah dipaksakan itu. Jadi susah-susah gampang jadi menawarkannya, apalagi satu skill jadi ojol. Nggak mungkin orang mikir iya sini cari, lagi bikin video. Oke, jadi agak susah jelasinnya atau nawarinya, apalagi statusnya ya, muka buluk hitam, pakai HP rata-rata gitu kan. Iya, terus nawarin begini kayaknya orang juga skeptis kan, mikir nih orang nih nipu kali kan gitu kan. Ini jadi tantangan lebih ini cuy.
Tapi kalau jadi ini tadi ya harus apa tuh Cherry? Iya iya, makan dulu. Emang harus ke cari pelanggan dulu sih. Yang kita sering-sering ngirim barang minimum agak kenal-kenal dikit lah gitu. Kayak sih masuk akal ke arah sana sih. Cuman butuh waktu lagi nih. Nah makanya ini bener-bener waktuku bermahal. Siap waktuku yang terbuang berarti satu kehidupanku yang hilang cuy. Dan hidup itu butuh biaya, butuhnya ngeri. Terus kayak gini nggak dapat. Ini gimana solusinya? Solusinya belum ketemu, masih dipikirkan dulu cuy. Waktu bener mahal cuy. Kayak gitu. Ini beneran anti badai ini, lihat itu dia udah tahu nih seatway, dia naik dan turun. Ini sebenarnya aku potong logiknya itu panjang banget serius. Ini satu layar gini aja nggak cukup logiknya itu. Kalau aku ngelihat udah mulai penuh beneran. Dari nyampe atas kan cuma snapshot marketnya. Kenapa ini aku tampilkan di sini? Karena aku penting, aku bisa koreksi banget. Aku nyampe kayak gini bisa ngebaca datanya loh. Serius. Jadi dulu kan pakai grafik ya. Sekarang baca gini datanya udah kebaca. Oh ini harganya wah naik nih gitu. Udah kayak komputer aja sekarang jadi ngelihatnya angka aja, angka 1 2 3 ini. Oh kira-kira ini udah naik nih berapa, ini sampai sini aku ambil dari sini nih 1 2 3 4 5, berarti harga potensi nih naik lagi kan. Terus lihat 4 jam lagi gitu, jadi bisa dibaca data. Terus satu lagi ini langsung disediain nih RSI nya lagi netral nih, berarti posisi entry ada di sini. Cuman di sini masih mikir-mikir nih. Di sini kan udah naiknya di terakhir 9%, nih 12 jamnya udah 13%. Nah, dia kan berarti nanti nyetak ATH baru atau enggak nih? Kalau feel-nya naiknya pasti ke atas karena di 4 jamnya naik terus. Kayak gitu, cuy. Kira-kira kayak gitu. Jadi kayak sekarang butuh keterbiasaan aja lah mau kayak mana gitu loh. Itu sih asiknya sih. Asik doang. Hasilnya belum ada, cu. Tapi ini antusias nih, nyampe website udah nanti dulu lah. Padahal kemarin udah lagi mau bikin template buat parfum sih. Dan websiteku ini aku bikin cerita ya, itu gokil sih. Jadi aku ceritanya mau bikin microkernel operating system lah ceritanya. Ada sesuatu yang aku pengen operating system, aku pengen punya kernel sendiri. Malah bikin kernel buat e-commerce. Jadi itu punya core, itu bisa langsung pakai template, di insert aja udah jadi, itu jadi website, itu langsung jalan buat jualan. Serius, semudah itu, nggak ribet. Itu udah gila sih. Tapi itu tadi tantangannya itu data di expose langsung karena di bagian klien bukan di sisi server bro. Tuh. Oke gitu aja, ngoceh gitu aja udah 13 menit. Kemarin sampai 45 menit videonya. Terima kasih.